Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kembali lagi dalam channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menanggapi salah satu video dari Mualaf Prince Channel yang selalu berkomentar tentang Alkitab. Sebenarnya orang ini mualaf karena mengetahui kebenaran Al-Quran atau karena memang sakit hati terhadap gereja atau sakit hati terhadap kekristenan. Karena kalau mau dilihat semua kebanyakan videonya itu berbicara tentang kekristenan. Lebih banyak berbicara tentang kekristenan dibandingkan bertanya tentang agamanya sendiri, dibandingkan mempelajari agamanya sendiri. Ya, begitulah mualaf-mualaf zaman sekarang. Dan ini juga salah satu bukti bagi orang-orang, bagi muslim yang selalu datang dan berkomentar, khususnya Kaf Media Channel yang selalu datang dan berkomentar bahwa mereka yang menjadi korban pemfitnahan. Tapi apa? Ini adalah bukti bahwa sebenarnya Islam itulah yang suka memfitnah, yang suka mengajarkan kebencian terhadap keyakinan agama lain. Itu sebabnya Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan orang-orang pengikutnya, orang-orang muslim, orang-orang Islam untuk berkomentar tentang keyakinan dari agama lain, bukan untuk mencari kebenaran di dalam agamanya sendiri, di dalam Allah Subhanahu wa taala atau di dalam Al-Qur'an. Jadi untuk kalian yang selalu playing victim bahwa kalianlah yang menjadi korban pemfitnahan, coba berpikir yang waras. Zaman sudah canggih. Kita sudah bisa membuka Al-Quran dalam segala bahasa. Dapat memahami Al-Quran, dapat mempelajari hadis-hadis. Jadi, jangan datang ke sini lalu seolah-olah kalian itu adalah orang yang menjadi korban dari pemfitnahan. Tetapi kalian dengan begitu bangganya, dengan kebodohan kalian tampil di depan umum lalu berbicara tentang Alkitab. Nah, mari kita simak videonya. Video dari orang ini, orang yang tidak tahu apa-apa tentang Islam, bahkan tidak tahu apa-apa tentang kekristenan. Tapi tidak jadi masalah, kita simak supaya Muslim membuka mata hatinya untuk kebenaran. Ingat, Islam itu tidak ada kebenaran di dalamnya kalau tidak menyerang keyakinan agama lain. Itu pun menyerang keyakinan agama lain pun tidak menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang benar. Oke? Mari kita simak videonya. Kali ini saya ingin membahas mengenai kata-kata aku dan Bapak adalah satu. Oke. Sekarang gini. Dari aku dan Bapak adalah satu itu biasanya umat Nasrani menganggap bahwa itu adalah Yesus adalah satu dengan Bapa, satu oknum. Ya. Kita merujuk ke Yohanes 10 ayat 31. Mendengar statement Yesus itu, maka orang-orang Yahudi itu mengambil batu dan melempari Yesus. Di Yohanes 10 ayat 31. Yesus tuh heran dengan sikap mereka. Lalu Yesus bertanya, banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapakku yang kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku? Yohanes 10 ayat 32 itu. Dijawab sama orang-orang Yahudi. Bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari kamu, melainkan karena kamu menghujat Allah dan karena kamu sekalipun hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Yohanes 10 ayat 33. Dan kemudian Yesus itu menjelaskan, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman, kamu adalah Allah. Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan, disebut Allah, sedang kitab suci itu tidak dapat dibatalkan. Masih kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah karena aku telah berkata aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan Bapakku, janganlah percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukan dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah
akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 34 sampai dengan 38. Para umat Kristen sekalian, saat kita mendengar ungkapan Yesus, aku dan Bapa adalah satu, maka dengan serta-merta kita akan berpikir bahwa Yesus mengatakan bahwa Bapa dan Yesus adalah satu oknum. Pemikiran kita bahwa Yesus dan Bapa adalah satu oknum akan semakin genap setelah kita dengarkan ayat ini. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Apakah cara memahami ayat-ayat tersebut sudah tepat? Sebagian dari kita mungkin akan mengatakan benar, namun sebagian lainnya mungkin masih merasa belum puas dengan pemahaman tersebut. Sebagian yang belum puas ini mungkin teringat akan ayat ini. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Yohanes 17 ayat 22. Para umat Kristen semuanya, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan bahwa Allah berikan kita hati nurani yang selalu mengingatkan kita tentang kebenaran yang hakiki, yang Tuhan bekalkan kepada kita agar kita dapat membedakan mana kebenaran, mana kesesatan. Maka mari kita hargai nikmat Tuhan dengan cara menggunakan sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Oke? Bila kita pahami perkataan Yesus di dalam surat Yohanes 10 ayat 30. Sebagai pernyataan Yesus bahwa Yesus anak dan Bapa adalah satu oknum, dengan cara pemahaman yang sama, maka perkataan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 22 akan berarti bahwa para murid Yesus akan menjadi sama dengan Yesus dan Bapa. Sehingga cara yang konsisten kesimpulan kita akan menjadi para murid Yesus dan Bapa adalah satu. Para umat Kristen semuanya, bila Yesus adalah penjelmaan Allah, maka sebagaimana perkataan Yesus bahwa para murid dapat menjadi satu sama seperti Yesus dan Bapa, maka para murid itu pun sama dengan Yesus, yaitu adalah penjelmaan Allah juga. Jadi bila demikian, maka Allah itu bukan hanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, akan tetapi juga para rasul dan murid-murid Yesus yang didoakan oleh Yesus untuk itu semuanya juga adalah pribadi Allah. Para umat Kristen semuanya yang dianugerahi Allah akal budi dan membedakan mana pikiran yang benar, saya ingin tanya kepada kalian, sudah benarkah pemikiran-pemikiran itu? Apa perlu saya ulang? Oke, jadi orang ini dengan pedenya mengatakan bahwa di dalam Yohanes 10 Yesus mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu. Dan dia membuat hal itu seolah-olah di dalam Yohanes 17 juga mengatakan hal yang sama dan berkesimpulan bahwa jika Yesus dan Bapa adalah satu dan Yesus mengharapkan supaya murid-murid itu sama seperti Yesus dan Bapa, yaitu menjadi satu, dan Bapa di dalam Yesus, murid-murid di dalam Yesus, maka dia mengambil kesimpulan bahwa berarti para murid ini harusnya adalah pribadi Allah. Karena Yesus Kristus mengatakan bahwa supaya mereka menjadi satu sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Nah, inilah letak kebodohan mualaf Prince.
Sudah saya katakan berulang-ulang kali, kalau mau membaca ayat Alkitab itu, baca secara utuh, pahami konteksnya, baru ambil kesimpulan. Jangan datang dengan pikiran pendekmu lalu membaca ayat Alkitab. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah konteks dari Yohanes 10 dengan Yohanes 17 itu adalah konteks yang sama? Mari kita simak supaya orang ini, kita bongkar kebodohan orang ini. Jadi menurut dia kalau Yesus dan Bapa adalah satu, maka para rasul dan Yesus ada di dalam Yesus, maka para rasul juga harusnya adalah Allah itu sendiri. Ini adalah bentuk dari kebodohan. Kita lihat, kalau kita lihat di dalam Yohanes 10, di situ kalau kalian baca dari ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-39, itu Yesus Kristus sedang berbicara tentang relasinya dengan Allah. Relasinya dengan Allah, bagaimana Yesus Kristus memiliki hubungan kasih dengan Bapanya, dengan Bapa yang ada di surga. Dan itulah pribadi Allah Tritunggal. Yesus Kristus mengasihi Bapa, Bapa mengasihi Yesus Kristus. Yesus Kristus mengasihi Roh Kudus, Roh Kudus mengasihi Yesus Kristus. Begitupun Bapa mengasihi Roh Kudus mengasihi Bapa. Itulah relasi di dalam Allah Tritunggal, yang dimana Yesus Kristus menjelaskan di sini tentang relasinya bersama dengan Bapa yang ada di surga. Jadi di sini Yesus Kristus tidak sedang berbicara tentang orang lain. Dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri dan relasinya dengan Bapa. Berbeda konteksnya ketika Anda membaca, saudara-saudara membaca Yohanes 17. Di sini Yesus Kristus sedang tidak berbicara tentang bagaimana relasi antara murid-murid dengan Yesus Kristus, tetapi konteksnya adalah Yesus Kristus sedang mengharapkan relasi yang sama yang dimiliki oleh Yesus dan Bapa yang hidup di dalam kesatuan, supaya murid-murid pun hidup di dalam kesatuan sama seperti Yesus dan Bapa. Jadi Yesus Kristus sedang tidak mengatakan bahwa para murid itu adalah Allah itu sendiri, atau para murid itu adalah Yesus Kristus sendiri. Tidak ada orang gila yang membaca Yohanes 17 dan menyimpulkannya sama seperti yang tertulis di dalam Yohanes 10. Dan mungkin hanya satu orang gila yang melakukan itu, yaitu mualaf Prince Channel. Baca di setiap studi, di setiap buku tafsiran tentang Alkitab, tentang Yohanes 10, atau baca penjelasan mengenai Yohanes 10 dengan penjelasan mengenai Yohanes 17. Mereka tidak pernah ada salah satu sarjana Kristen yang menyamakan kedua hal ini. Bahkan para rasul pun tidak menyamakan bahwa para rasul adalah Allah itu sendiri. Karena Yesus Kristus mengatakan bahwa para rasul harus satu sama seperti Yesus dan Bapa adalah satu. Para rasul tidak menyimpulkan bahwa mereka itu berarti bahwa mereka adalah Allah. Tidak ada orang gila yang datang membaca Yohanes 17 ayat 11 dan berkesimpulan bahwa ayat ini sama seperti yang ada di dalam, memiliki pengertian yang sama dengan Yohanes 10, di mana Yesus mengatakan bahwa dia dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa adalah satu. Tidak ada orang gila dari kalangan Kristen yang berkesimpulan demikian. Mau dari para rasul, zaman para rasul sampai sekarang pun tidak ada yang menganggap demikian. Dan hanya kita baru lihat bahwa hanya ada satu orang gila yang datang dengan kesimpulan demikian, yaitu mualaf Prince Channel. Jadi konteksnya itu berbeda, makanya pahami dulu konteksnya, baca secara keseluruhan, pahami konteksnya sedang apa, mengenai apa Yesus sedang berbicara. Yohanes 10 itu Yesus berbicara tentang siapa, tentang apa, dan Yohanes 17 itu Yesus sedang berbicara tentang apa. Pahami konteksnya, jangan asal comot. Itulah kalau misalnya mempercayai nabi yang buta huruf atau Allah yang anti kronologis. Akhirnya apa? Tertular kepada kalian. Kalau nabi sudah buta huruf, Allah Subhanahu wa taala sudah anti kronologis, tidak mengetahui konteks, ya sudah, jangan ikut-ikutan. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak paham tentang iman Kristen. Lalu kamu mualaf untuk apa kalau kamu masih berbicara tentang kekristenan? Bukannya berbicara tentang kebenaran Islam. Ngapain mualaf kalau masih berbicara tentang kekristenan? Lebih baik menjadi ateis supaya berdiri di tengah.
tidak subjektif dalam menilai sebuah keyakinan. Kalau kamu mualaf terus kamu berbicara tentang agama Kristen dalam sudut pandangmu, dalam sudut pandang Islam, itu namanya kamu subjektif. Kamu melakukan penipuan. Jadi seperti itu ya, konteksnya berbeda antara Yohanes 10 dengan Yohanes 17. Nah, justru kamu mengutip Yohanes 10 dan Yohanes 17 ini malah akan membuktikan lebih dalam bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan di sini dan dalam Yohanes 10 serta Yohanes 17 ini membuktikan adanya pluralitas di dalam pribadi Allah. Dan ini juga akan menghancurkan Islam, di mana dikatakan Islam mempercayai bahwa Allah itu Unitarian. Tidak ada sama sekali teologi Kristen yang mendukung teologi Islam. Itu sebabnya kamu datang dan mengomentari tentang kekristenan pun percuma. Tidak akan membuat Islam menjadi benar. Islam akan tetap menunjukkan kebohongannya, kebobrokannya. Ini seperti itu ya. Ingat, konteksnya berbeda. Nah, kalau kita baca Yohanes 10, di situ dia katakan bahwa ayat 29, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Ingat, aku dan Bapa adalah satu. Nah, sekali lagi orang-orang Yahudi mengambil batu untuk melempari Yesus. Mengapa mereka melempari Yesus, ingin melempari Yesus? Karena dalam tradisi orang Yahudi tidak ada seorang pun yang dapat menyamakan diri dengan Allah. Karena itu adalah sebuah penghujatan. Coba kamu cari di dalam seluruh kitab para nabi, cari di dalam seluruh Alkitab. Nabi siapa yang pernah menyamakan dirinya dengan Allah? Dengan mengatakan bahwa aku dan Yahweh adalah satu. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus yang dapat mengatakan hal demikian, karena memang dia dan Allah, dia dan Bapa itu adalah satu hakikat, yaitu kealahan, satu ilahi. Dan itu membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Membuktikan juga bahwa ada pluralitas di dalam diri Allah. Itu malah akan meruntuhkan keyakinan kamu tentang tentang Yesus bukan Tuhan, dan tentang Allah itu hanya satu pribadi atau Unitarian. Tidak ada alam Alkitab yang akan mendukung Al-Quran. Tidak ada sama sekali. Jadi percuma juga kamu datang berkomentar tentang Alkitab. Lanjut, kata Yesus kepada mereka, banyak pekerjaan baik yang dari Bapakku kuperlihatkan kepadamu. Pekerjaan manakah diantaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku? Kalian tahu jawab orang Yahudi apa? Ini jawab mereka, bukan karena suatu pekerjaan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau sekalipun hanya seorang manusia saja. Itu pandangan orang Yahudi. Hanya seorang manusia saja menyamakan dirimu dengan Allah. Dan memang hukum untuk orang yang menyamakan diri dengan Allah adalah hukuman mati. Itu dalam tradisi Yahudi. Jadi itulah tradisi orang Yahudi. Siapa yang menghujat Allah atau menyamakan dirinya dengan Allah akan dihukum mati. Dan Yesus mengatakan hal demikian, makanya orang Yahudi ingin membunuh dia. Ini malah membuktikan Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi kamu datang ke sini lalu kamu mengatakan bahwa aku dan Bapa adalah satu, sama seperti itu, tidak membuktikan, tidak mendukung teologi Al-Quran, tidak mendukung sama sekali. Allah pun bahkan tidak tahu. Allah itu tidak paham tentang kekristenan. Jadi jangan so datang ke sini lalu berbicara tentang kekristenan, tentang iman saya. Kalau sudah mualaf ya pelajari tentang Quran. Banyak sekali hal-hal yang bisa dikatakan dongeng-dongeng yang terdapat di dalam Al-Quran yang harus kalian rekonstruksi ulang. Tapi kalian dengan bodohnya mau datang berbicara tentang keyakinan orang lain. Jadi saran saya buat ini mualaf Prince, belajar dulu tentang Islam supaya kamu jangan terlihat bodoh di depan orang Kristen. Nah, sekarang kita lanjut kepada Yohanes 17. Yohanes 17 pun menjelaskan hal yang sama tentang siapa pribadi Yesus, dan ini konteksnya berbeda dengan Yohanes 10. Ketika Yohanes 10 Yesus berbicara tentang relasinya dengan Allah sebagai satu hakikat, sebagai satu hakikat, yaitu hakikat keilahian. Dalam Yohanes 17, Yesus juga membedakan dirinya dengan Bapa. Jadi, kalau kalian baca secara utuh konteksnya, kalian akan paham bahwa yang dibicarakan di sini
bukan tentang para rasul adalah Allah. Tidak pernah ada orang Kristen yang menganggap demikian. Karena di sini pun tidak menuliskan bahwa para rasul itu adalah Allah. Yesus Kristus berdoa supaya para rasul menjadi satu. Para rasul memiliki kesatuan sama seperti Yesus dengan Bapa yang adalah satu. Bukan para rasul mengklaim dirinya bahwa dia dan Allah adalah satu. Tidak, berbeda klaim. Jangan samakan dua pernyataan tersebut. Di sini para rasul tidak menganggap dirinya sebagai Allah. Di sini Yesus Kristus meminta supaya para rasul itu memiliki kesatuan sama seperti Bapa dan Yesus Kristus adalah satu. Para rasul harus memiliki kesatuan itu. Kesatuan dalam pikiran, kesatuan dalam hati. Supaya apa? Supaya Injil Kristus, supaya Injil kabar baik itu tentang siapa Yesus Kristus, tentang pengorbanan Yesus Kristus, tentang keselamatan yang dia bawa bagi umat manusia itu dapat diwartakan ke seluruh dunia. Supaya orang-orang dapat melihat bahwa yang mereka kerjakan adalah pekerjaan Allah, pekerjaan Yesus Kristus. Jadi di sini konteksnya bukan Yesus Kristus sedang menyamakan pernyataannya di dalam Yohanes 17 itu menyamakan pernyataannya dengan pernyataan di dalam Yohanes 10. Itu hanya orang idiot yang mengambil kesimpulan demikian, dan bisa dikatakan mualaf Prince itu orang idiot. Itu sama seperti video yang waktu itu dia buat tentang kata logos. Dia menyamaratakan kata logos, kata firman di dalam Yohanes 1 dengan kata firman di dalam Injil Yohanes pasal yang lain. Itu kan bodoh namanya, tidak memahami Alkitab dalam konteks yang benar. Oke? Jadi saran saya untuk mualaf Prince, kalau mau ingin belajar Alkitab, baca dengan baik, tidak usah asal comot, pahami konteksnya, baru boleh berkesimpulan. Jangan comot sana comot sini, lalu mulai mengatakan, coba kalian umat Kristen pikir ini. Hah? Kami itu orang yang selalu berpikir, orang Kristen itu orang yang selalu berpikir. Tidak sama dengan Islam yang tidak boleh bertanya tentang keyakinan Islam. Karena kalau bertanya tentang Islam, hukumnya yaitu membunuh. Kalau kamu mengkritisi Islam, hukumnya yang membunuh. Harus membunuh orang yang mengkritisi Islam. Kami bukan orang idiot seperti itu. Oke? Jadi itu saja tanggapan saya. Kita jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.